Pensiun? Asik, santai dulu. Bangun pagi tanpa alarm, nggak perlu ribet macet-macetan ke kantor. Kedengarannya menyenangkan ya. Tapi setelah seminggu leha-leha, sebulan mager-mager, tiba-tiba muncul pertanyaan besar. Habis ini, saya ngapain lagi ya? Memang tanpa rutinitas kerja yang mengikat, ada begitu banyak peluang untuk mengeksplorasi hal-hal baru, menemukan passion tersembunyi, dan bahkan tetap produktif dengan cara yang lebih santai. Hidup ini tidak berhenti di sini. Justru inilah saatnya menikmati setiap momen dengan cara yang mungkin tak pernah terbayangkan sebelumnya. Santai sambil nambah cuan. Yang pertama, menjadi YouTuber. Deskripsi pekerjaannya adalah menjadi YouTuber berarti membuat konten video yang menarik dan bermanfaat, seperti tutorial memasak, berbagi pengalaman hidup, vlog perjalanan, atau bahkan review produk. Contohnya seperti saya juga ya, daily life-nya seorang wanita 50-an tahun. Dengan konsistensi dan strategi yang tepat, seorang YouTuber bisa mendapatkan penghasilan dari iklan, sponsor, dan donasi penonton. Keterampilan yang dibutuhkan adalah kemampuan berbicara di depan kamera. Editing video bisa belajar menggunakan aplikasi seperti CapCut atau Adobe Premiere. Pemahaman dasar algoritma YouTube, kreativitas dalam membuat konten menarik. Wah, sepertinya sangat menantang ya. Perkiraan penghasilannya pun sangat menjanjikan loh. Nah, ini dia perkiraan penghasilannya. Penghasilan itu antara 1 juta sampai 50 juta per bulan. Itu tergantung dari jumlah penonton dan sponsor. Yuk kita belajar jadi YouTuber. 2. Belajar menjahit. Deskripsi kegiatannya, belajar menjahit bisa menjadi kegiatan yang bermanfaat dan menghasilkan. Setelah menguasai keterampilan dasar, bisa menerima jahitan pakaian, tas, atau bahkan membuat produk sendiri seperti baju rumahan dan spray. Keterampilan yang dibutuhkan adalah kemampuan dasar menjahit tangan dan menggunakan mesin jahit, kesabaran dan ketelitian, kreativitas dalam desain pakaian, perkiraan penghasilannya. Nah ini ya, jika sudah menjadi usaha antara 500.000 sampai 5 juta per bulan, tergantung dari jumlah pesanannya. 3. Membuka kos-kosan. Menarik ya. Deskripsi kegiatannya, jika memiliki rumah atau properti dengan kamar kosong, menyewakannya sebagai kos bisa menjadi sumber penghasilan pasif. Ingat ya, pasif. Bisa menargetkan mahasiswa atau pekerja kantoran di area strategis. Keterampilan yang dibutuhkan, manajemen keuangan dan properti, kemampuan komunikasi dengan penyewa, lalu pemahaman tentang aturan kontrak sewa. Perkiraan penghasilannya lumayan loh, mulai dari 500.000 sampai 3 juta per kamar per bulan. 4. Usaha salon kecil-kecilan. Deskripsi kegiatannya begini nih. Jika tertarik dengan kecantikan, bisa membuka usaha salon kecil di rumah, seperti layanan potong rambut, krembat, facial, atau manicure pedicure. Keterampilan yang dibutuhkan, pengetahuan dasar perawatan kecantikan, kemampuan melayani pelanggan dengan ramah, dan kreativitas dalam menata rambut atau tentunya merias wajah. Perkiraan penghasilan lumayan loh, mulai dari 1 juta sampai 10 juta per bulan, tergantung jumlah pelanggan. 5. Belajar menari. Deskripsi kegiatannya, belajar menari bisa menjadi kegiatan menyenangkan sekaligus menyehatkan. Bila memilih tarian tradisional seperti jaipong atau tari Bali, atau tarian modern seperti salsa dan zumba. Keterampilan yang dibutuhkan, kelenturan tubuh dan stamina, kemampuan menghafal gerakan, konsistensi dalam latihan. Perkiraan penghasilannya jika kita mengajar tari mulai dari 2 juta sampai 7 juta per bulan. 6. Rutin berolahraga, baik itu jogging, senam, yoga, dan lain-lain. Deskripsi kegiatannya, berolahraga secara rutin dapat meningkatkan kesehatan dan menjaga kebugaran tubuh. Bisa dilakukan di taman, kompleks rumah, atau bergabung dengan komunitas olahraga. Keterampilan yang dibutuhkan, disiplin dalam menjaga rutinitas, pengetahuan tentang teknik olahraga yang benar. Itu bisa dipelajari ya dari YouTube. Pemilihan pakaian dan sepatu olahraga yang sesuai.
Perkiraan penghasilannya jika menjadi instruktur olahraga mulai dari 3 juta sampai 10 juta per bulan loh. Wow. 7. Traveling jika ada dana. Deskripsi kegiatannya, jika memiliki dana yang cukup, traveling bisa menjadi cara menikmati hidup. Bisa memilih perjalanan dalam negeri atau luar negeri, serta menyesuaikan dengan budget atau anggaran yang tersedia. Keterampilan yang dibutuhkan, kemampuan mengatur anggaran perjalanan. Jadi pilih-pilih ya, kemampuan beradaptasi dengan lingkungan baru, perencanaan perjalanan yang baik. Perkiraan penghasilan, jika menjadi blogger ya, jika kita menjadi travel blogger, mulai dari 2 juta sampai 15 juta per bulan dari blog, YouTube, atau sponsor. 8. Nah ini dia, menjaga cucu. Kegiatan ini bisa menjadi aktivitas yang sangat menyenangkan, membanggakan, sekaligus mempererat hubungan keluarga. Selain menemani bermain, bisa juga membantu mereka belajar dan membentuk kebiasaan baik sejak kecil. Kan kita udah berpengalaman ya. Masalahnya, apakah Anda memiliki keterampilan yang dibutuhkan? Ini dia keterampilannya. Kesabaran dalam menghadapi anak kecil. Kemampuan mendongeng dan menghibur anak. Pengetahuan dasar kesehatan dan gizi anak. Nah, perkiraan penghasilannya jika menjadi pengasuh anak orang lain ya, bukan cucu sendiri, mulai dari 2 juta sampai 6 juta per bulan. 9. Berkebun dan menjual tanaman hias. Berkebun dan menjual tanaman hias bisa menjadi kegiatan menyenangkan sekaligus menguntungkan. Bisa menanam tanaman hias seperti monstera, anthurium, aglonema, kaktus, atau bonsai, lalu menjualnya secara langsung atau online melalui marketplace seperti Tokopedia, Shopee, atau media sosial lainnya. Apa keterampilan yang dibutuhkan? Iya, pengetahuan dasar tentang perawatan tanaman seperti penyiraman, pemupukan, dan pencahayaan yang disukai oleh tanaman. Lalu kesabaran dalam merawat tanaman agar tumbuh sehat dan indah. Kemudian kemampuan pemasaran, ini selalu ada ya, baik secara langsung maupun online. Lalu ada kreativitas dalam mengemas tanaman agar menarik bagi pembeli. Nih bagaimana? Bagus ya? Menjual tanaman hias. Menjual tanaman dari hasil perbanyakan sendiri atau membeli dari petani lalu menjual kembali. Saya punya kenalan yang sukanya itu membeli yang masih anakan. Kemudian ketika dia berhasil mengembangbiakan, wah rasanya itu lebih-lebih daripada mendapatkan penghasilan dari jualan. Itu ya. Jadi dia itu membuka toko tanaman kecil, lalu kemudian menjualnya secara online. Jadi teman saya tadi menjual tanaman dari hasil perbanyakan sendiri, atau membeli dari petani, bisa membuka toko tanaman kecil atau menjual secara online. Menjual bibit dan pot. Selain tanaman, bisa menjual bibit, pot unik, pupuk, dan media tanam. Membuka jasa dekorasi tanaman. Menawarkan jasa menata tanaman atau dekorasi ruangan dengan tanaman hias. Nah, sekarang ke bagian yang menarik. Perkiraan penghasilannya berapa? 500.000 sampai 10 juta per bulan tergantung jenis tanaman dan jumlah penjualan. Tanaman langka atau unik bisa dijual dengan harga jutaan rupiah per pot loh. Nah, berkebun tidak hanya menghasilkan uang tetapi juga bisa menjadi terapi alami yang menyenangkan. Nah, apakah Anda tertarik berkebun sebagai hobi atau ingin menjadikannya usaha serius? 10. Menjadi mentor atau pembicara dalam bidang keahlian tertentu. Deskripsi kegiatannya, menjadi mentor atau pembicara adalah cara berbagi ilmu dan pengalaman kepada orang lain. Bisa dilakukan dalam bentuk pelatihan, seminar, webinar, atau konsultasi pribadi. Topik yang dibagikan bisa berupa pengalaman kerja, bisnis, parenting, motivasi, atau keahlian spesifik seperti menjahit, memasak, atau menulis. Keterampilan yang dibutuhkan adalah pengalaman atau keahlian yang mendalam untuk bidang tertentu.
kemampuan komunikasi yang baik, dan percaya diri berbicara di depan orang banyak. Kemampuan menyusun materi pelatihan yang menarik dan mudah dipahami. Pemahaman teknologi jika ingin melakukan mentoring secara online. Wah, menarik sekali ya. Sangat luas bidang yang bisa kita pelajari dan mendapatkan penghasilan. Nah, bagaimana cara menghasilkan uangnya? Iya, mengadakan seminar atau workshop. Bisa dilakukan secara langsung di komunitas atau secara online melalui Zoom atau Google Meet. Tiket peserta bisa dijual dengan harga tertentu, menjadi pembicara di acara atau webinar. Bisa juga diundang oleh perusahaan, organisasi, atau komunitas untuk berbagi ilmu. Biasanya mendapatkan honor per sesi atau per jam. Membuka kelas mentoring atau konsultasi pribadi. Memberikan bimbingan secara personal kepada orang yang ingin belajar keahlian tertentu. Bisa dilakukan secara tatap muka atau online. Sangat fleksibel ya. Jika punya pengalaman atau keahlian tertentu, ini bisa menjadi kegiatan bermanfaat sekaligus menguntungkan. Apakah Anda punya bidang tertentu yang ingin dibagikan sebagai mentor atau pembicara? 11. Menulis buku atau blog. Deskripsi kegiatannya, menulis buku atau blog bisa menjadi cara menyalurkan kreativitas sekaligus menghasilkan uang. Bisa menulis novel, buku motivasi, resep masakan, atau berbagi pengalaman hidup. Jika memilih blog, bisa membahas topik seperti parenting, traveling, kuliner, atau gaya hidup sehat. Itu yang sangat dibutuhkan belakangan ini ya. Nah, untuk kemampuan yang dibutuhkan adalah kemampuan menulis dengan baik dan menarik, kreativitas dalam menyusun cerita atau artikel, disiplin dalam menulis secara konsisten, pengalaman dasar SEO jika menulis blog, dan cara menghasilkan uangnya bagaimana? Menulis buku, menerbitkan buku secara fisik melalui penerbit atau digital, misalnya di Amazon Kindle atau Google Play Books. Penghasilannya didapatkan dari mana? Penghasilan berasal dari royalti penjualan buku, menulis blog, dan menggunakan platform seperti WordPress atau Blogger. Menghasilkan uang dari iklan, yaitu Google AdSense, afiliasi produk atau sponsorship dari brand. Nah, perkiraan penghasilannya nih, menulis buku itu sekitar 2 juta sampai 20 juta per bulan, tergantung penjualannya. Menulis blog itu antara 1 juta sampai 15 juta per bulan. Itu juga tergantung traffic dan iklan. Jika konsisten dan punya strategi yang baik, menulis bisa menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan. Apakah Anda tertarik menulis buku atau blog dengan topik tertentu? Silahkan komen ya. Sharing is caring. Sampai jumpa.